Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, dosen, dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Eka Ayulandari, saya dari program studi administrasi publik. Saya mulai. Globalisasi. Apa itu globalisasi? Kali ini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi, aspek globalisasi dan contohnya, faktor pendorong globalisasi, dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ini. Baik. Globalisasi berasal dari kata global dan sasi yang merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antara negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, namun juga merambah lintas negara. 3 aspek globalisasi dan contohnya. 1 adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek politik, yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini, seseorang tidak perlu pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Selain itu, kalaupun seseorang memiliki banyak sekali uang, ia dapat membeli villa penginapan di Hawaii dengan membayar jasa konsultasi kepada agen properti yang ada di sana. Segala produk yang tersedia di pasaran dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik seperti Shopee dan Lazada semakin memudahkan pengiriman barang lintas batas. Memesan sepatu yang sedang tren di Eropa hingga memesan produk kecantikan milik idol pop di Korea sangatlah mungkin dengan mekanisme pengiriman internasional yang ditawarkan oleh situs e-commerce tertentu. Pada era globalisasi, transaksi uang dan barang antar negara bergerak sangat cepat, lebih dari yang kita bayangkan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. 2 adalah aspek politik. Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Contoh kerjasama politik tersebut diantaranya seperti Uni Eropa, International Monetary Fund, World Bank, dan World Trade Organization. Pada aspek politik, globalisasi juga ditandai dengan beroperasinya aktivitas-aktivitas politik yang mempromosikan nilai-nilai universal pada skala global. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya seperti hak asasi manusia, kesetaraan, permasalahan lingkungan, dan lain sebagainya. Maraknya aktivitas politik yang terjadi pada negara tertentu sangat mungkin mempengaruhi negara lain di dunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kehadiran media massa.
Konsekuensi dari hal tersebut yaitu terjadinya fenomena gerakan sosial pada level global yang dilakukan oleh para warga masyarakat guna mempengaruhi kebijakan pemerintah tertentu. Dalam rangka memperjuangkan kepentingan politisnya, para warga yang tergabung menjadi bagian dari gerakan sosial tertentu akan berjejaring dengan masyarakat global dan bekerja sama dengan organisasi internasional. Kemudian adalah aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Di Indonesia contohnya, kita bisa dianggap ketinggalan zaman jika kita belum nonton film Avengers atau mendengar album terbaru Justin Bieber. Amerika Serikat menjadi kiblat perfilman dan musik dunia. Korea Selatan menjadi kiblat tren kecantikan. Paris menjadi kiblat fashion wanita. Dan masih banyak lagi. Berbagai wilayah di dunia memiliki elemen sosial budayanya masing-masing dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Pada intinya, globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Dimanapun individu itu berada, ia memiliki kemungkinan untuk terpapar budaya-budaya dari luar negaranya. Sebagai contoh, terdapat sebagian individu yang terobsesi dengan budaya kehidupan masyarakat Korea Selatan melalui pengaruh idol pop kegemarannya. Sebagian individu lainnya tergila-gila dengan budaya Jepang melalui film anime. Adapun tak jarang, para wanita Indonesia berusaha merubah tampilan hidungnya menjadi mancung dan berkulit putih karena terbiasa mengikuti keseharian para artis Hollywood. Faktor-faktor pendorong globalisasi. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini menjadi pendorong utama terjadinya globalisasi. Kemajuan teknologi tersebut yang membuat semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara di dunia, karena semua informasi yang individu butuhkan dapat tersedia dalam genggaman dan hanya sekali klik. Kehadiran ponsel pintar serta internet koneksi merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi terus terjadi. Era globalisasi sangatlah identik dengan kecepatan, kemudahan, dan ketersediaan. Arus informasi dan komunikasi berlangsung begitu cepat. Berbagai peristiwa dunia dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja dengan bantuan ponsel pintar. Pun segala jenis informasi, barang, dan jasa akan selalu tersedia bagi tiap-tiap individu yang membutuhkannya dengan bantuan akses internet. Kedua yaitu kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh, terdapat perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Perusahaan multinasional tersebut pada dasarnya telah menjalankan aktivitas ekonomi skala besar dan sangat mempengaruhi perekonomian nasional di negara berkembang yang mereka tempati. Perusahaan-perusahaan multinasional juga semakin mengaburkan batas-batas geografis antar negara karena pada dasarnya eksistensi mereka sangat ditentukan oleh pasar dunia. Modal dan aset perusahaan tersebar di berbagai negara serta manajemen perusahaan dikelola secara lintas batas oleh karyawannya. Globalisasi tidak dimungkiri mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun globalisasi banyak membawa dampak positif, faktanya juga terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.
Dampak positifnya bisa kita lihat. Globalisasi ini memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Globalisasi juga memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Globalisasi juga membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Dampak negatifnya, globalisasi ini memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagai tren yang berkembang. Globalisasi juga membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Globalisasi juga memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas, contohnya yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari pada dasarnya juga melahirkan asimilasi atau percampuran budaya, yakni di mana budaya-budaya minoritas akan terbawa arus budaya yang lebih besar. Hal tersebut cenderung mengancam keberagaman budaya serta identitas lokal. Sebagai contoh, kebanyakan generasi muda akan cenderung mendengarkan genre musik elektropop khas Billie Eilish dibandingkan musik dangdut atau gamelan atau musik khas kampung halaman orang tua misalnya. Upaya menghadapi globalisasi. Pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Malah faktanya masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap guna terhindar dari perilaku yang mengerus nilai budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.